Halo guys, bagaimana kabarnya? Dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya di channel Dramovie. Kali ini saya ingin mengajak kalian travel ke alur film Kimi. Film ini bergenre thriller yang dimana cerita berfokus pada seseorang bernama Angela. Dia programmer di Amygdala Corporation. Amygdala Corporation adalah perusahaan robot yang mempunyai produk bernama Kimi. Angela diburu bosnya karena dia menemukan kejahatan bosnya di salah satu stream Kimi. Gimana, penasaran? Langsung saja siapkan cemilan, kencangkan celana dalam, simetriskan kedudukan, dan selamat menonton. Music. Kisah diawali dengan diperlihatkannya seseorang yang sedang diwawancari oleh stasiun TV. Dia Brad Stephen, CEO Amygdala Corporation. Dia diwawancari mengenai produk robotnya bernama Kimi yang tentunya bekerja dengan baik. Setelah wawancara selesai, dia menemui istrinya. Namun karena anak Brad belum bangun, dia naik ke atas untuk membangunkannya sendiri. Dia ditelepon seseorang berinisial R. Dia meminta pembayaran keduanya, entah untuk apa. Setelah setuju Brad akan membayarnya, dia membangunkan putri semata wayangnya itu. Kemudian scene berpindah pada seorang wanita bernama Angela dengan warna rambut birunya yang sangat lucu. Dia seorang programmer juga bagian penerjemah suara Kimi di Amygdala Corporation. Di pagi itu sambil meminum kopi, dia selalu melihat orang yang ada di luar apartemennya. Di seberang apartemen Angela ada laki-laki yang berbadan besar sedang memandangi Angela yang tadi ketahui namanya. Kemudian Angela olahraga dan meminta Kimi untuk memutarkan musik kesukaannya. Setelah olahraga, Angela janjian dengan kekasihnya bertemu di penjual burrito telur. Setelah Angela bersiap-siap, namun ketika akan keluar, tiba-tiba Angela gemetaran, badannya lemes. Entah apa yang terjadi. Yang jelas Angela gak pernah keluar dari apartemennya, juga punya riwayat kejiwaan. Kekasihnya yang kesal dengan sikap Angela melihat dari bawah ke apartemennya. Kemudian Angela membuka PC-nya untuk bekerja, namun dia teringat ada janji dengan tukang untuk memperbaiki lantainya. Dia memarahi tukang tersebut karena dia tak bisa menepati janjinya. Lanjut, Angela memperbaiki stream Kimi yang noise. Dia harus memperbaiki 635 kesalahan pada stream Kimi. Dari berbagai pelanggannya, meski berat dia terus berjuang agar perusahaannya berkembang. Kemudian Angela menghubungi ibunya curhat tentang kejadian pagi yang gagal meet dengan pacarnya. Namun dirasa ibunya tak membantunya sama sekali, Angela menyudahi panggilannya. Setelah itu dia memperbaiki WiFi yang jaringannya dirasa kurang kuat. Dia dipandu laki-laki pemabuk bernama Darius. Dia juga seorang programmer dari perusahaan Amygdala Corporation. Sepulang pacarnya kerja di malam hari, Angela meng-call pacarnya untuk datang ke apartemennya. Singkat cerita, pacarnya sampai di apartemen Angela dan terjadilah proses pembuatan manusia. Setelah selesai, Bram mengajak Angela untuk dinner di restoran ternama. Namun Angela yang tak pernah keluar dan sangat takut keluar dari apartemennya menolak. Bram kesal kemudian pergi untuk pulang. Ternyata setelah Bram pergi dari apartemennya Angela, ada yang mengintai mereka. Dan yang mengintai adalah cowok yang berada di apartemennya si Bram. Bram kesal dengan sikap Angela hingga membanting jasnya ke lampu yang ada di kamarnya. Angela yang melihat dari seberang apartemennya gak bisa apa-apa. Angela lanjut bekerja dan mendengar suara yang amat kecil di salah satu streamnya. Dia rasa suaranya nggak jelas, dia memisahkan file streamnya lalu mencoba mengurangi suara musik yang sangat amat kencang. Namun tetap saja masih tak terdengar. Tak habis thinking, dia mengambil alat yang besar, tentunya sebagai programmer bagian penerjemah suara, punya alat khusus ya guys ya. Dia mengambil alat itu dan mulai mencoba mengikis bagian suara musik yang kencang. Dan akhirnya terdengar. Dan ternyata rekaman stream itu seperti kejahatan seksual ya guys ya. Angela mengirim email ke bosnya untuk menyelidiki kasus dari salah satu pelanggan Kimi. Tak lama kemudian bosnya menghubungi Angela dan telah membaca pesan dari Angela. Dia marah dan memerintahkan untuk menghapus rekaman tersebut. Namun Angela bukan orang yang seperti itu. Dia selalu membereskan semua masalah pekerjaannya tanpa terkecuali, termasuk masalah yang satu ini. Brad paham dan menyukai kinerja Angela, namun Brad tetap memerintahkan mendelete rekaman itu karena dia takut ketahuan yang direkaman itu adalah dia. Angela meminta akun untuk mengakses lebih jauh akun pengguna Kimi. Brad lagi-lagi menolak dan memberitahu yang bisa mengakses hanya Nyonya Caudry saja. Kemudian Angela berkali-kali menelpon ke kantornya Nyonya Caudry, namun tak satu pun berhasil. Dia selalu gak ada di kantor. Hotness. Hingga Angela menghubungi Darius, ternyata perusahaan membohonginya. Kita bisa mengakses akun pelanggan dengan syarat punya akun admin dan nomor ID pelanggan tersebut. Namun tak lama kemudian dokter kejiwaan Angela menghubunginya dan marah karena telat hampir 20 menit.
Udah begitu Angela tidak fokus karena Darius membuatkan akun admin untuk Angela. Angela pusing dengan dokternya, dia pun menutup panggilannya. Setelah dapat kode admin dan ID pelanggan, Angela bergerak mengakses akun pelanggan Kimi. Ternyata ID pelanggan merujuk seorang wanita bernama Samantha Geriti. Kemudian Angela mendengarkan semua interaksi si cewek dengan Kimi. Ternyata dia selalu meminta Kimi untuk menelpon telepon rumahnya si Brad. Beberapa lama kemudian terdengar di rekaman itu Brad mengancam si Samantha akan melakukan hal buruk jika terus mengganggu keluarganya. Namun si Samantha malah gak terima karena Brad telah memberkausnya dan ingin meninggalkannya begitu saja. Oh no. Ternyata ancaman si cowok itu benar-benar buruk. Si Samantha didatangi dua orang tinggi besar. Lalu dia dibunuh dua orang tersebut. Angela sangat ketakutan menemukan masalah pembunuhan berencana ini. Dia sangat frustasi dengan apa yang dia dengar. Kemudian setelah beberapa abad lamanya, Angela baru dihubungi balik oleh Nyonya Caudry. Dia siap mendengarkan masalah serius Angela. Dia juga siap menemaninya untuk melapor kejahatan ini pada FBI. Caudry menyuruh Angela mendatangi kantornya. Lalu Angela menyiapkan semua file rekamannya lalu mengkopikan pada flash disknya. Karena situasi yang sangat mendesak ini, akhirnya si cantik Angela mau keluar dari apartemennya. Namun Angela terus menunduk di sepanjang jalan. Dia menyendiri dan mengambil kursi paling belakang di kereta. Mungkin para nolop yang nonton video ini juga sama kali ya. Kemudian scene berpindah ke bosnya Angela. Dia yang sedang sibuk di-record dengan komunitasnya tiba-tiba ditelepon Mr. R. Dia memberitahu Angela mulai bergerak menuju kantornya Nyonya Caudry. Dia meminta uang dan segera melakukan segala cara agar rencana Angela gagal. Setelah sampai di kantor Caudry, retina Angela di-scan otomatis oleh keamanan kantornya. Dia masuk dan disediain kartu berlambang Amygdala Corporation untuk masuk ke ruangannya Nyonya Caudry. Ketika Angela ketemu Caudry, pikirannya tiba-tiba berubah. Yang awalnya mendukung Angela untuk ke FBI, kini dia malah membujuk Angela untuk menghapus filenya. Mungkin ini ulah si R ya guys ya. Merasa gak enak, Angela gak mau ngasih dan membuka file rekamannya di sini sampai FBI datang. Caudry yang putus asa, dia keluar dan menelpon seseorang. Angela yang punya masalah dengan giginya segera ke toilet dan memakan obat. Lalu dia meminta seseorang menemaninya ke hakim untuk melaporkan masalah ini. Tak lama kemudian di ruangan Caudry, Angela tiba-tiba mendapatkan pesan dari Darius memberitahu ada yang menghapus rekamannya. Merasa tidak beres, Angela segera pergi dan tak sengaja melihat dua orang mencurigakan datang ke kantor tersebut. Dia lari dengan cepat untuk keluar dari kantor. Ternyata dua orang itu suruhannya si R. Udah jelas dalang dari semua ini adalah si Brad ya guys ya. Angela berhasil lolos dari pandangan dua orang jahat tersebut. Dia mencoba menghubungi orang lain namun tak disangka mereka semua sedang sibuk. Hingga tak sengaja Angela melihat Google Map kantor pusat FBI, dia segera menuju ke kantor tersebut. Di sisi lain situasi mereka yang semakin gawat, si R yang nunjukin bebengukna bertemu dengan si Brad. Panggilan apa yang cocok buat si R ini? Ranjing? Radek? Rembo? Randa? Coba komen di bawah ya guys ya. Si R menyarankan memakai jasa spy. Dia hacker handal yang bisa mengintip emak-emak lagi mandi. Dengan keahliannya Cana Naon Oge, spy berhasil mendapatkan identitas si Angela. Lalu dia melacak keberadaan si Angela menggunakan wifi yang berada di sekitar Angela melalui HP-nya. Spy segera melaporkan pada si Ranjing. Entah sadar atau tidak, Angela mematikan HP-nya tersebut. Dan secara tiba-tiba sinyal keberadaan Angela di PC-nya spy menghilang. Sampailah Angela di kerumunan mahasiswa yang sedang demo karena gak kebagian bansos. Ketika membuang HP-nya, Angela ditarik orang yang mengejarnya tadi. Angela dimasukkan ke dalam mobil. Angela sekuat tenaga lepas dari cengkeramannya si gondrong. Mahasiswa nahan agar mobil mereka tidak bisa maju. Dan akhirnya Angela bisa membuka pintu mobil, lalu Angela ditarik mahasiswa itu. Setelah kehilangan sinyal keberadaan Angela, tak habis thinking spy mencari cara lain. Dia melihat histori pencarian HP Angela dan menemukan Angela menuju ke kantor FBI ya guys ya. Angela kabur dari kerumunan dan melihat si cowok seakan menyapanya. Namun itu hanya hayalannya. Dan tak lama kemudian Angela pingsan di hadapan seorang cewek. Kemudian dia dibawa ke mobil orang suruhannya si Ranjing tadi. Posisi Angela di antara sadar dan tidak. Dia dibawa menuju ke apartemennya. Namun setelah sampai, si cowok yang selalu mengintai Angela datang. Dan membantunya hingga dia tertusuk. Namun Angela berhasil kabur lalu menuju ke apartemennya. Tak disangka di dalam apartemennya dia disambut si Ranjing yang sudah ada di ruangannya. Si Ranjing membuka pintu buat anak buahnya. Dan ternyata si cowok yang membantu Angela bernama Kevin. Si Ranjing ini disuruh Brad hanya untuk menghapus file rekaman kejahatannya saja. Bukan untuk membunuhnya ya guys ya. Angela tetap teguh dengan pendiriannya, nggak rapatkan bibirna hingga gigi Angela kembali sakit.
Si Ranjing ini malah menamparnya. Tak berhasil membuat Angela buka mulut, si Ranjing mengancam menembak si Kevin. Karena dia orang nyawatiran, akhirnya Angela membuka suara dan memberitahu salinannya ada di laptop. Ketika mereka membuka laptop, tiba-tiba ibunya menghubungi. Si Ranjing tak mengangkatnya, namun Angela memerintahkan Kimi untuk mengangkatnya. Ketika ibunya melihat segalanya, kemudian Angela kabur. Dia menuju ke ruangan rahasia di atas plafon. Si Ranjing dengan pelan bergerak mencari pergerakan Angela. Kemudian Angela memodifikasi alat bor menjadi pistol paku. Hingga si Ranjing dan si Gondrong menemukan gudang jalan kaburnya si Angela. Si Gondrong naik untuk memeriksa, namun tiba-tiba... Lanjut si Kevin menusuk orang yang menjaganya hingga kesakitan. Angela dan si Ranjing perang dengan posisi Angela yang sangat menguntungkan. Dan sekarang kita tahu wajah yang diburu menjadi pemburu gimana ekspresinya ya guys ya. Tak lama kemudian situasi kembali tenang dan di malam itu Angela dilamar Bram. Namun Angela sedang melapor pada 911. Ada 3 mayat dan 1 terluka. Bram yang mendengar ini ekspresinya. Keesokan harinya Brad Stevens, CEO Amygdala Corporation ditangkap polisi. Angela yang mengganti warna rambutnya. Karena dia masih muda pastinya pink ya guys ya. Dia juga sudah berani keluar sejak kejadian kemarin. Ending yang cukup membagongkan. Saya Indra, see you at the next video. I'm here.